Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat. Ya, kali ini saya akan coba, memaparkan tentang bagaimana penyusunan SKP pegawai di BRIN periode Oktober sampai Desember 2021. Jadi, untuk rekan-rekan yang baru bergabung yang dari Balitbangda, baru bergabung mohon maaf, dari Balitbang yang baru bergabung per Januari, jadi mohon, eee, hanya cukup melihat saja karena ini adalah khusus bagi pegawai yang sudah bergabung ke BRIN untuk menyelesaikan periode Oktober sampai Desember 2021. Perlu diketahui Bapak Ibu karena memang jadwalnya cukup padat, jadi kami coba membantu membuat tim penilai kinerja unit yang saat ini sudah ada 49 TPKU, masing-masing per unit eselon 2, yang kami harap bisa membantu Bapak Ibu, bisa membantu kepala satker ketika nanti ada kesulitan ketika menyusun SKP maupun nanti penilaian SKP. Lalu kurang lebih jadwalnya untuk penyusunan SKP kita buka dari tanggal 17 sampai tanggal 23. Karena SKP ini bentuknya cascading, oleh karena itu kami buat dua penjadwalan. Jadi yang tanggal 17 sampai tanggal 20 Januari 2022 itu untuk JPT Madya, Pratama, Kepala OR dan Kepala PR. Lalu di tanggal 19 sampai 23 itu pegawai di unit masing-masing, dan ini sebenarnya tidak harus seperti ini. Jadi ini cascading sifatnya ketika nanti JPT Pratama atau Kepala PR sudah selesai melakukan penyusunan SKP dan sudah disahkan oleh pejabat penilainya atau sudah disetujui oleh pejabat penilainya, itu bisa langsung di cascading oleh pegawai di lingkungan unitnya masing-masing. Jadi tidak harus sampai tanggal 20. Kalau tanggal 19 sudah selesai misalkan atau tanggal 18 sudah selesai, itu bisa langsung di cascading saat itu. Jadi sebenarnya dari tanggal 17 sampai 23 itu berjalan untuk penyusunan SKP seluruh pegawai. Lalu penilaian itu akan direncanakan tanggal 24 sampai tanggal 30. Pengesahan sendiri tanggal 1 Januari sampai tanggal 2 Februari 2022. Nah, ini juga sifatnya nanti mungkin akan menjadi satu. Jadi ini hanya basis jadwal. Ketika nanti sudah selesai penilaian itu bisa langsung disahkan meskipun belum sampai ke tanggal 31 Januari. Dan tentu saja jadwal ini masih kami akan lihat, jadi bisa saja berubah tergantung bagaimana kesiapan sistem, kesiapan data yang kami kumpulkan, lalu juga bagaimana nanti penyelesaian penyusunannya. Jadi kalau kami berharap ini bisa diselesaikan dengan cepat karena kami berpikir mungkin kita semua sebenarnya sudah melakukan pekerjaan itu di bulan Oktober sampai Desember. Jadi sebenarnya ketika pekerjaan sudah dilakukan, harapannya ketika menyusun SKP dan penilaian itu hanya tinggal upload dan menulis pekerjaan-pekerjaan yang kemarin sudah dilakukan. Untuk mendukung penyusunan, ada beberapa hal yang kami siapkan, yaitu video tutorial dan FAQ, ada juga infografis. Untuk video tutorial dan FAQ nanti akan kami upload di sistemnya, lalu untuk infografis sendiri akan kami sebarkan lewat TPKU, dan kami juga siapkan selain TPKU tadi sebagai tempat bertanya, ada juga formulir di Google Form, linknya ada di paparan saya, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke link tersebut, nanti disampaikan kendala pada saat pengisian itu apa, itu bisa nanti akan kami tindak lanjuti dari pengelola kinerja pusat. Lalu nama anggota TPKU sendiri kalau Bapak Ibu tidak tahu, itu bisa dilihat nanti dari sistem. Mungkin nanti teman-teman Pusdatin bisa ngasih lihat ya, siapa aja contoh bagaimana nama TPKU itu ada di dalam sistem. Untuk pegawai tugas belajar, kami mohon bersabar, jadi nanti kami akan kumpulkan insya Allah untuk kami berikan cara tersendiri karena caranya agak beda.
nanti kami kumpulkan, kita coba diskusi bagaimana cara pengisian penyusunan dan penilaian SKP bagi pegawai tugas belajar. Itu saja dari saya, mungkin kita sudah sosialisasi di bulan Desember, jadi saya harap kalau saya nggak banyak lagi yang bisa disampaikan, mungkin nanti teman-teman Pusdatin bisa melakukan demo sedikit untuk sistemnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dilakukan pengumuman dari Pusat Data dan Informasi. Kepada tim Pusat Data dan Informasi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu Sivitas, saya izin share screen. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar jelas dan bahan paparannya sudah terlihat. Mohon izin saya mewakili Pusdatin untuk melakukan demo terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Kinerja BRIN atau SIMARIN. Pertama, untuk bahan yang sedang saya paparkan bisa dilihat di link berikut https://tinyurl.com/simarin. Jika nanti dibutuhkan bisa di-download bahannya melalui link tersebut. Sebelum ke demo aplikasi, kami akan coba sampaikan beberapa alur proses bisnis atau interaksi nanti yang akan terjadi antara user dengan sistem SIMARIN dalam hal ini untuk pembuatan SKP. Nah, untuk catatannya, proses ini akan sama baik itu pembuatan SKP JPT maupun SKP JA ataupun JF. Yang pertama dilakukan oleh pegawai adalah memastikan kesesuaian data pada menu profil saya, nanti akan kami simulasikan, apakah data tersebut sudah valid atau belum. Jika data tersebut belum valid, maka laporkan atau meminta perbaikan data ke tim pengelola kinerja unit atau TPKU. Nah, proses berhenti sampai di situ, sampai data kita sudah diperbaiki. Jika data kita sudah valid, selanjutnya baru kita membuat SKP. Itu nanti ada di modul kinerja saya, lalu diperiksa lagi kesesuaian datanya. Jika sudah, simpan SKP. Itu tahapan untuk membuat SKP atau membuat sesi. Di sana kita memastikan periode SKP kita sudah benar dan tahunnya. Selanjutnya, penyusunan. Untuk SKP yang sudah terbuat tadi, kita perlu menyusun rencana kinerja dan juga indikator. Jadi terus dilakukan isian atau input rencana kinerja berikut dengan indikatornya sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, SKP tersebut dikirim. Dikirim di sini maksudnya SKP tersebut akan lanjut prosesnya, dilakukan verifikasi oleh TPKU dan juga nanti persetujuan oleh pejabat penilai kita. Sini nanti juga ada beberapa catatan bagi pemangku JF mengisi keterkaitan butir JF dengan rencana kinerja yang tadi dibuat. Dan juga bagi wajib KKM menentukan rencana kinerja mana yang akan diset sebagai KKM. Dan juga ada catatan terkait dengan penyusunan SKP apabila nanti sudah disetujui oleh TPKU dan juga oleh pejabat penilai, kita juga masih wajib untuk melakukan klik final SKP agar supaya nanti kita bisa lanjut ke pengisian realisasi dan juga bagi Bapak Ibu JPT nanti SKP-nya bisa di cascading ke bawah. Nah, lalu bagaimana cara mengakses SIMARIN? Yang pertama perlu kami sampaikan, browser yang direkomendasikan adalah saat ini Google Chrome. Lalu bisa melalui dua cara untuk mengakses SIMARIN. Pertama, masuk melalui Intrabrin. Nanti ada modul SIMARIN di sana, bisa melalui sana, atau langsung melalui laman simarin.brin.go.id. Username dan password yang digunakan sama dengan username dan password Intrabrin. Dan juga terkait dengan saran pengembangan ataupun pengaduan error yang nanti ditemukan, bisa di email ke pusdatin@brin.go.id. Selanjutnya, kami akan coba simulasikan dua skenario
Yang pertama, pembuatan SKP SDM Manajemen Iptek. Yang kedua, pembuatan SKP SDM Iptek. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini jika Bapak Ibu langsung mengakses simarin.brin.go.id atau tadi cara yang pertama melalui intrabrin. Username yang digunakan sama dengan username intrabrin kita. Nanti seperti ini landing page atau halaman yang akan pertama kali terlihat oleh Bapak Ibu jika simarin akan muncul video tutorial kami tampilkan di awal. Ini boleh dilihat saja atau jika sudah paham seperti apa pengisiannya bisa langsung ditutup. Dan yang pertama kita perlu pastikan seperti alur proses bis tadi yaitu memeriksa kesesuaian data pada menu profil saya. Ini halaman profil saya. Di sini perlu dipastikan informasi pegawai, informasi kita sudah benar, informasi kinerja kita sudah benar. Berikut informasi kinerjanya ada wajib SKP, wajib laporan non SKP, apakah sebagai JPT, sebagai JF, SDM Iptek, wajib KKM, atau sebagai kepala OR, kepala PR, koordinator ataupun subkoordinator, atau ketua kelompok kegiatan. Dan juga apakah sebagai PLT. Itu untuk informasi tentang saya. Kita juga perlu memastikan selanjutnya informasi terkait atasan saya. Ada dua, informasi pejabat penilai dan informasi atasan pejabat penilai. Kita juga perlu pastikan ini sudah benar, karena ini nanti yang akan melakukan persetujuan SKP kita dan penilaian SKP kita nanti. Sampai di sini, jika misalkan ada data yang tidak sesuai atau belum sesuai, bisa dilaporkan ke tim penilai kinerja unit. Sudah kami tampilkan di sini informasi pengelola kinerja unit. Kebetulan saat ini saya ada di pusat data dan informasi. Berikut tim TPKU-nya. Jadi nanti kita bisa laporkan ke TPKU kita masing-masing jika terdapat data yang belum sesuai. Kurang lebih seperti itu untuk menu profil saya. Dan juga ada menu beranda, ini juga perlu untuk kita lihat berkala Bapak Ibu, karena di sini semua pengumuman, semua video tutorial, buku petunjuk, jika nanti ada akan diupload oleh tim dari Biro SDM di halaman beranda ini. Dan juga FAQ itu ada di halaman ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba baca-baca dulu mungkin terkait dengan FAQ, seperti apa penyusunan, lalu bagaimana status pegawai yang ditugaskan di luar kerja sesuai skala penempatan, dan lain-lain. Itu sudah kami fasilitasi terkait dengan FAQ di halaman beranda. Nah, selanjutnya kami coba demokan seperti apa pengisian SKP, namun saya mohon izin untuk mencobanya di server testing karena untuk yang SDM Iptek saya tidak punya username dan passwordnya, jadi saya cobakan di server test. Nah, untuk yang pertama, skenario yang pertama itu SDM Manajemen Iptek, itu pakai punya saya. Pembuatan SKP-nya, Bapak Ibu bisa langsung arahkan kursor mouse-nya ke kiri. Mohon diabaikan untuk administrator dan super admin karena kebetulan role saya di aplikasi ini seperti berikut. Untuk pembuatan kinerja saya, untuk pembuatan SKP bisa langsung di kinerja saya, dibuka menunya, lalu ada SKP. Nah, seperti ini. Karena kita memang belum membuat apa-apa, saat ini belum tampil, dan pembuatan SKP bisa melalui tombol buat SKP. Nah, berikut data default yang nanti akan dimunculkan oleh aplikasi untuk tahun di default 2021 karena kita harus membuat SKP 2021 dulu. Untuk periode mulainya 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Sampai di sini pun juga sudah ada pertanyaan. Apakah kita perlu membuat kembali SKP kita Januari sampai dengan September? Jawabannya tidak. Jadi periode yang
dibuat di SKP di Simarin ini hanya untuk periode Oktober sampai dengan Desember. Lalu akan tampil jabatan kita, unit kerja, pangkat golongan saat ini, berikut dengan informasi penilai yang tadi juga ditampilkan di halaman profil saya. Oleh karena itu, kita diharapkan jangan membuat SKP dulu jika terdapat data yang tidak sesuai di halaman profil saya tadi, seperti data pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Jika sudah dipastikan data tersebut benar, untuk pembuatannya bisa langsung klik tombol simpan. Lalu ada notifikasi di sini periode SKP berhasil terbuat. Untuk hasil yang ditampilkan ada nama, tahun, periode mulai, periode selesai, sama persis dengan apa yang kita inputkan tadi. Pejabat penilai, atasan penilai, titik proses, dan status. Untuk titik proses dan status nanti akan coba saya jelaskan di belakang supaya lebih terlihat perbedaannya. Tapi secara garis besar, titik proses dan status ini mewakili posisi SKP kita saat ini. Karena SKP ini baru kita buat, maka dia statusnya masih penyusunan dan sedang proses. Belum kita kirim ke TPKU. Lalu juga ada timestamp-nya, tanggal dibuat dan terakhir dibuat. Ada 2 icon di sini, Bapak Ibu. Pertama, riwayat SKP, dan yang kedua, detail SKP. Untuk riwayat SKP, ini akan memunculkan semua histori perjalanan SKP kita, baik itu dari penyusunan yang saat ini baru dikerjakan, sedang proses, lalu setelah ini nanti kita kirim SKP kita ke TPKU, lalu setelah itu jika ada revisi kembali ke kita, jika lanjut ke penilai juga nanti akan terekam di sini sampai akhirnya SKP tersebut ditetapkan atau final. Semuanya nanti bisa kita lihat di menu riwayat SKP pada tombol yang oranye ini. Selanjutnya untuk penyusunannya itu bisa langsung klik menu detail SKP, tombol biru di sini, icon monitor, bisa langsung diklik. Di sini ada 2 tab, Bapak Ibu. Pertama SKP dan keterkaitan butir. Pertanyaannya apakah kita isi SKP dulu atau keterkaitan butir dulu? Itu kita isi SKP dulu. Karena untuk keterkaitan butir nanti kita perlu melakukan melingkan dengan rencana kinerja kita. Jadi untuk tahap awal kita buat dulu SKP-nya dengan tombol input rencana kinerja. Kurang lebih seperti ini nanti isiannya. Ada tahun, jenis kinerjanya, apakah dia kinerja utama atau kinerja tambahan, dan juga referensi rencana kinerja. Dan ini nanti akan berbeda isinya jika Bapak Ibu sebagai JPT, sebagai koordinator, dan juga sebagai jabatan fungsional. Karena saya sebagai jabatan fungsional hanya muncul intervensi atasan, tapi nanti jika Bapak Ibu JPT yang melakukan pengisian akan muncul nanti inisiatif strategis dan direktif. Karena keterbatasan waktu, kami akan coba demokan 2 skenario saja untuk pegawai SDM Manajemen Iptek dan SDM Iptek. Untuk yang JPT kami tidak sampaikan di sini. Lalu ada pilih referensi. Pilih referensi ini maksudnya rencana kinerja yang akan kita buat itu berkait dengan butir SKP atasan kita yang mana. Jadi pilih referensi ini nanti akan muncul semua butir rencana kinerja dari atasan kita. Karena tadi di data saya itu atasan saya adalah Mas Imam, maka nanti di pilih referensi ini akan muncul semua butir SKP dari Mas Imam jika SKP Mas Imam sudah final. Sudah selesai, maksudnya sudah disetujui dan sudah difinalkan. Lalu saya coba pilih ini. Untuk rencana kinerja ini menggunakan kalimat kinerja, terkait dengan kalimat kinerja dan substansi lainnya nanti mungkin lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke tim manajemen kinerja. Ini saya contoh saja, misalkan rencana kinerja saya terselesaikannya aplikasi Simarin, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Lalu ada indikator kinerja. By default, nama aspek adalah kuantitas, tapi nanti memungkinkan untuk Bapak Ibu pilih ke yang lain, bisa ke kualitas misalkan yang lebih sering digunakan kuantitas atau kualitas.
Untuk indikator kinerjanya, misalkan di sini saya persentase penyelesaian aplikasi Simarin. Untuk indikatornya nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan rencana kinerja Bapak Ibu. Lalu ada jenis target. Dan ini juga terdapat pilihan, ingin menggunakan range atau non-range. Jika range, maka kita harus mengisi target bawah dan target batas bawah dan target batas atas. Namun jika yang dipilih adalah non-range, itu cukup isikan target batas bawahnya saja. 90%. Untuk satuan nanti karena mungkin akan banyak, jadi silakan Bapak Ibu melakukan pencarian di sini. Dan ada juga checklist target maksimal. Untuk jenis capaiannya juga terdapat 2, normal dan khusus. Penjelasannya juga sudah sering disampaikan oleh tim manajemen kinerja. Ini saya coba langsung simpan saja. Rencana kinerja tersimpan, ada notifikasi di kanan atas nanti, dan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Untuk jenisnya tadi kinerja utama yang saya pilih, dan rencana kinerja sumbernya itu adalah, maksudnya berkait dengan SKP atasan saya yang terlaksananya layanan sistem informasi, lalu informasi dari rencana kinerja yang tadi sudah kita isikan, terselesaikannya aplikasi, persentase, tipe cascading-nya non-cascade karena bukan JPT, lalu juga ada aspeknya, kuantitas, targetnya 90%, dan di sini ada kolom KKM. Dan saat ini saya tidak wajib KKM, jadi defaultnya tidak. Untuk KKM nanti kita coba di skenario kedua. Nah, di sini ada tombol kirim SKP dan input rencana kinerja. Jika memang nanti rencana kinerja Bapak Ibu lebih dari 1, silakan lakukan proses tadi sampai selesai, sampai sebanyak rencana kinerja Bapak Ibu. Dan di sini juga ada tambah indikator. Jika rencana kinerja ini terselesaikannya aplikasi Simarin ini terdapat lebih dari 1 indikator, ini tadi yang kita coba persentase penyelesaian, misalkan nanti ada 1 indikator lagi, silakan tambah menggunakan aplikasi ini. Maksudnya butir ini, tombol ini. Lalu jika terdapat kesalahan pada pengisian tadi, bisa menggunakan tombol ubah, tombol yang hijau. Lalu ini untuk hapus jika memang salah, tidak diperlukan, bisa dihapus. Selanjutnya, saya anggap untuk SKP saya mungkin hanya 1 butir ini saja untuk demo kali ini. Saya isikan keterkaitan butir. Ada tombol tambah butir di kanan atas ini, bisa diklik. Dan di sini pada isiannya akan muncul rencana kinerja yang tadi kita bikin. Kalau misalkan dia ada lebih dari 1, maka akan muncul sebanyak yang kita inputkan tadi di rencana kinerja. Dan ada 2 skenario untuk pengisian ini Bapak Ibu. Pertama, kebetulan saya saat ini jabatan prakom sudah disiapkan butirnya oleh tim manajemen kinerja, jadi saya bisa langsung mengisikan butirnya menggunakan tombol copy butir. Jadi saya misalkan cari butirnya di sini. Mungkin ini saja sebagai contoh. Nanti untuk informasi di bawahnya terkait butir tersebut itu ada di jabatan jenjang mana, outputnya apa, kodenya berapa, bukti fisik dan target AK-nya sudah terisi otomatis. Maka saya tinggal mengisikan target kuantitas untuk butir ini. Saya coba isi misalkan 1 laporan. Simpan. Itu untuk skenario jika butirnya sudah disediakan. Bagaimana untuk butir yang tidak ada? Karena memang masih teman-teman dari mungkin masih melakukan proses memasukkan butir juga untuk beberapa jabatan yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu misalkan waktu pilih kopi butir itu butirnya kosong karena memang tidak ada. Nah, jika memang seperti itu, Bapak Ibu silakan isikan keterangan butir tersebut melalui isian ini. Jadi keterangan ini nanti berfungsi sebagai isian butir, misalkan melakukan uji coba aplikasi ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Lalu juga kita isikan butir tersebut itu ada di jenjang mana, Pranata,
komputer ahli muda, lalu outputnya misalkan laporan, pengujian, kodenya berapa seperti yang di Juknis, lalu bukti fisiknya juga diisi laporan misalkan, dan target angkanya misalkan 0,44. Dan kita isikan target kuantitas satu laporan misalkan. Lalu kita simpan. Jadi seperti itu jika nanti Bapak Ibu temukan kosong pada tampilan kopi butir ini. Jadi Bapak Ibu bisa isikan saja seperti ini. Kita klik simpan. Nah, jika dirasa sudah, pengisian SKP sudah, keterkaitan butir juga dirasa sudah, Bapak Ibu bisa melanjutkan kirim butir dulu terlebih dahulu. Nanti akan muncul konfirmasi, kita checklist ini, lalu kita klik kirim butir. Lalu halaman nanti akan dimuat ulang, itu untuk butir. Sudah hilang tombol kirimnya, yang artinya butir ini sudah selesai saya isi. Selanjutnya, saya kirim SKP saya. Ini juga ada tombol notifikasi, Bapak Ibu bisa masukkan catatan di sini jika ada. Jika tidak ada bisa dikosongkan saja. Lalu di checklist, kirim SKP. Nah, titik prosesnya berubah dari yang tadinya penyusunan menjadi verifikasi pengelola kinerja dengan status sedang proses. Kita coba lihat riwayatnya. Di sini tadi awal kita membuat SKP, menyusun PIC-nya PIC-nya tadi belum ada dan statusnya sedang proses. Tapi saya sudah mengirim SKP saya. Nah, itu penyusunannya sudah selesai. Lanjut ke titik proses berikutnya, SKP saya menunggu verifikasi pengelola kinerja. Statusnya sedang proses. Untuk kolom PIC masih kosong karena memang belum diverifikasi oleh TPKU karena baru kita input, tapi nanti akan terisi sesuai dengan isian dari verifikasi pengelola kinerja. Maksudnya kalau misalkan sudah diverifikasi oleh TPKU nanti akan muncul dan terus bergerak ke pejabat penilai untuk dilakukan penilaian. Jika nanti ternyata ada kesalahan dan TPKU memilih untuk merevisi atau mengembalikan SKP-nya ke kita, nanti juga akan muncul lagi titik prosesnya kembali ke kita. Dan saat ini Bapak Ibu, karena kita sudah menyelesaikan SKP kita tidak bisa lagi melakukan pengisian SKP. Jadi menunggu SKP tersebut jika memang ada kesalahan direvisi dari TPKU ataupun dari pejabat penilaian nanti. Nah, untuk memantau SKP kita, Bapak Ibu nanti bisa lihat di menu beranda. Di paling atas sudah kami tampilkan informasi SKP. Ini akan muncul 2 tab Bapak Ibu, tahun berjalan dan 1 tahun sebelumnya, 2022 dan 2021. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu untuk masuk ke sini dulu untuk melihat apakah SKP saya sudah diverifikasi oleh TPKU atau ada revisi atau mungkin sudah selesai dari penilaian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini titik proses dan statusnya. Dan juga nanti ada tambahan icon inbox di sini. Ini untuk para TPKU, untuk Bapak Ibu pejabat penilaian nanti akan ada angka di sini berapa SKP yang menunggu persetujuan untuk disetujui. Itu untuk simulasi pengisian SDM manajemen iptek. Sudah selesai sampai di situ, sampai dikirim butir dan kirim SKP. Selanjutnya kami akan coba simulasikan pengisian SKP SDM iptek. Saya mohon izin pinjam datanya atas nama akun ini. Saya tidak tahu passwordnya, hanya pinjam datanya saja. Prosesnya sama. Tahap pertama yang perlu kita pastikan adalah informasi terkait kita, baik itu informasi pegawai, informasi kinerja, dan juga informasi terkait atasan kita itu sudah tepat dan sudah benar. Jika terdapat kesalahan, jangan dilanjutkan pembuatan SKP-nya, silakan dilaporkan ke tim TPKU unitnya. Ini juga sudah dimunculkan info TPKU dari Pusat Riset Kewilayahan sebagai contoh. Dan di sini, di kolom informasi kinerja,
indikator SDM Iptek dan KKM saya terchecklist, yang artinya saya wajib menentukan KKM pada SKP saya nanti. Sama, untuk proses pembuatannya sama di menu kinerja saya dan SKP. Pengisiannya pun juga sama persis dengan SDM manajemen Iptek, hanya saja di sini ada beberapa perbedaan. Ini kita buat dulu SKP atau sesinya. Jika sudah, kita lanjut ke pengisian dan input rencana kinerja. Nah, sama persis, ada tahun, jenis kinerja, apakah dia utama atau kinerja tambahan, lalu juga ini hanya intervensi atasan, dan ini nanti akan muncul SKP atasan kita. Ini sebagai contoh dari saya isi data dummy, ada rencana kinerja 1 dan rencana kinerja 2 di SKP atasan. Kita silakan pilih butir yang mana. Lalu, ini yang membedakan. Untuk rencana kinerja SDM Iptek ataupun KKM itu bisa dipilih dari sini. Silakan diklik tombol copy butir KKM, dipilih. Untuk butir KKM-nya misalkan saya coba ini, karya tulis ilmiah diterbitkan. Nanti butirnya akan langsung ditampilkan di sini. Apakah bisa menambah tambahan lagi? Bisa. Bisa ditambahkan jika misalkan memang dibutuhkan untuk menambahkan keterangan tambahan. Dan juga ada checklist. Jadikan rencana kinerja ini sebagai KKM. Jika nanti rencana kinerja Bapak Ibu ada lebih dari 1 atau 2, ini bisa diabaikan dulu, bisa dilakukan di terakhir. Ini saya abaikan dulu sebagai contoh. Lalu saya isikan, misalkan ini tes indikator. Jenis targetnya kita tentukan sama, misalkan on range 1 laporan, sebagai contoh saja. Dan jenis capaian normal, simpan. Nah, ini yang tadi kita isikan. Jika ternyata nanti lebih dari 1 input rencana kinerja, silakan diinputkan kembali, dan juga terkait keterkaitan butirnya diisi. Yang ingin saya uji cobakan di sini adalah saat ini saya belum memilih KKM, maksudnya belum menentukan. Checklist yang tadi belum kita pilih, lalu saya coba-coba dalam tanda kutip, misalkan kirim SKP-nya. Lalu saya checklist ini, kirim SKP. Nah, ini Simarin akan melakukan validasi terkait dengan hal tersebut. Jadi karena memang tadi kita belum melakukan checklist SKP, checklist jadikan rencana kinerja ini sebagai KKM, maka kita tidak bisa mengirim SKP tersebut. Ini akan muncul nanti validasinya di sini. Karena itulah dipastikan informasi kinerja, informasi pegawai dan atasan kita pada menu profil itu sudah tepat. Karena ada validasi terkait nanti saat kita melakukan pengiriman SKP. Untuk sekarang, posisi saat ini SKP kita masih berbentuk draft, masih di kita, belum bergerak kemana-mana, statusnya tadi masih penyusunan. Dan kita coba untuk ubah dan jadikan butir ini atau rencana kinerja ini sebagai KKM. Nah, ini KKM-nya sudah berubah menjadi ya. Lalu kita lanjutkan ke pengisian butirnya. Bisa dipilih kopi butirnya karena peneliti sudah masuk butirnya di Simarin saat ini. Sebagai contoh misalkan ini saja. Lalu saya coba isi 1 dan simpan. Pertanyaannya, bagaimana jika nanti dalam 1 rencana kinerja kita itu bisa banyak berkait ke beberapa butir? Nah, itu Bapak Ibu silakan tambah lagi butirnya, lakukan proses yang sama dengan sebelumnya sampai dengan selesai. Ada misalkan untuk 1 rencana kinerja ini ada 2 butir yang bisa dikaitkan. Lalu kita isi lagi, misalkan ini 1, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi untuk rencana kinerja saya itu berkait dengan 2 butir. Berikut dengan informasi dari angka kredit, output, jenjang butir tersebut, kode, dan target kuantitas, serta berapa total angka kredit yang saya dapatkan.
Nah, jika sudah, kita klik kirim butir. Proses sama dengan SDM manajemen iptek tadi. Kirim keterkaitan butir dulu, dan juga keterkaitan butir sudah dikirim, dan juga tombol kirim SKP. Ya, maka proses selesai. SKP kita sudah bergerak dari yang tadinya kita penyusunan, sudah selesai, dan lanjut ke titik proses verifikasi pengelola kinerja, yang statusnya sedang proses, artinya sedang menunggu diverifikasi oleh TPKU. Jika nanti tahapan ini sudah selesai juga, maka SKP tersebut baru ke pejabat penilai kita. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan uji coba ataupun simulasi dari SDM Manajemen Iptek dan SDM Iptek. Jika nanti ditemukan error ataupun bug aplikasi dan juga saran pengembangan, Bapak Ibu, mohon untuk di-email ke kami ke pusdatin@brin.go.id. Demikian, jika ada salah saya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Peserta apel pagi untuk pengumuman selesai, peserta apel pagi dipersilahkan meninggalkan acara. Sebagai informasi untuk materi paparan hari ini sudah tersedia di Linktree Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi semua Bapak Ibu.